So I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Kenalkan, nama saya Octavian Sulu, NIM 2113462020. Baik, saya akan membahas tentang glaukoma. Penyebab terjadinya glaukoma terjadi karena meningkatkan tekanan di dalam mata. Tekanan intraokular baik akibat produksi cairan mata yang berlebihan maupun akibat terhalangnya saluran perbuangan cairan tersebut. Tekanan ini dapat merusak saraf retina, yaitu jaringan saraf yang melapisi bagian belakang mata, dan saraf optik yang menghubungkan mata ke otak. Hingga kini belum jelas kenapa produksi cairan mata bisa berlebihan atau kenapa saluran pembuangannya bisa tersumbat. Gejala terjadinya glaukoma. Berikut gejala glaukoma yang umumnya dialami pengidap. 1. Penyeri pada mata. 2. Sakit kepala. 3. Melihat bayangan lingkaran di sekeliling cahaya. 4. Mata memerah. 5. Mual atau muntah. 6. Mata berkabut khususnya pada bayi. 7. Penglihatan yang makin menyempit hingga akhirnya tidak dapat melihat objek sama sekali. Diagnosis glaukoma, dokter akan meninjau riwayat medis pengidap dan melakukan pemeriksaan mata yang komprehensif. Berikut beberapa tes yang bisa dilakukan dokter untuk mendiagnosis glaukoma. 1. Mengukur tekanan intraokular tonometri. 2. Menguji tingkat kerusakan saraf optik dengan pemeriksaan mata dan tes pencitraan. 3. Memeriksa area kehilangan penglihatan, uji lapang padam. 4. Mengukur ketebalan kornea, pachymetry. 5. Memeriksa sudut rinase, kolonoskopi. Baik, perkenalkan, nama saya Agnes Prilaidatai, NIM 2113462004. Di sini saya akan membahas tentang patofisiologi glaukoma. Patofisiologi glaukoma melibatkan peningkatan tekanan intraokular atau IO yang menyebabkan degenerasi sel ganglion, retina, dan gangguan pada nervus opticus. Fisiologi cairan bola mata dan pengaruh pada glaukoma. Aqueous humor atau AHA adalah cairan jenis yang mengisi bilik mata anterior dan posterior. Komponen utama AHA meliputi ion organik dan anorganik, karbohidrat, glutathione, urea, asam amino, dan protein, oksida, dan air. AHA berperan dalam mendukung keperluan metabolik jaringan avaskular pada asesmen anterior mata melalui lensa, kornea, dan trabecular meshwork. Produksi dan sirkulasi aqueous humor. Aqueous humor diproduksi oleh sel-sel badan siliaris dengan laju sekitar 2,5 sampai 3 UL per menit. Terhadap 3 proses yang terlibat dalam produksi AHA, yaitu difusi, ultrafiltrasi, dan sekresi aktif. Aliran pembuangan aqueous humor. Aqueous humor atau AHA yang telah diponakan ke bilik mata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan, nama saya Maria Diani dengan NIM 2113462023. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus penyakit glaukoma. Glaukoma merupakan kegawatan darurat dalam bidang mata. Sebanyak 3,2 juta orang mengalami kebutaan dikarenakan glaukoma. Laki-laki 66 tahun datang dengan keluhan penurunan penglihatan pada mata kiri. Secara tiba-tiba sejak 1 minggu SMR, keluhan disertai dengan mata merah, nyeri pada mata kiri,
nyeri pada kepala dan mual muntah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tanpa sakit sedang kosmetis DD 120/80 mm Hg, nadi 80 X per menit, RR 16 X per menit, T 36,50. Pemeriksaan oftalmologi oculi sinuscra FOS 3 terdapat injeksi konjungtivitas pada iris baik, pupil, midilasi, tensikuli, sono, DIG, N+2, diagnosis glukoma akut primer sudut tertutup OS. Pasien diberikan terapi timolol malete 0,. Kenalkan, nama saya Willy Komika, saya dari kelas 2A, NIM 21134620033. Nah, di sini saya akan mencari kode dari SCD volume 3 dengan abjad D. Nah, di sini di halaman 297 kita cari dengan kode SCD-nya glukoma H40.9. Untuk memastikan kode tindakannya kita bisa lihat di volume 1 halaman 395. Nah, kode tindakannya H40 yaitu glukoma. Kemudian kita cari tindakannya dengan volume ICD 9. Nah, yaitu Keplisti. Kita bisa cari dengan dari belakang buku, yaitu tentang dari huruf abjad C. Nah, kita cari Keplisti dengan kode 67.69 pada halaman 297. Untuk memastikannya kembali, kita buka di buku ICD volume 9 pada bagian depan. Nah, di sini dengan kode 67.69 Oderetis obstetrics pada halaman 178. Nama saya Nabila dengan NIM 2134620019. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit glukoma akut. Penyebab terjadinya glukoma akut. Glukoma akut disebabkan penyumbatan cairan di dalam mata yang dikenal dengan aqueous humor. Ketika cairan di dalam mata berlebihan, tekanan di dalam mata juga bakal meningkat dengan signifikan. Tekanan ini dapat merusak saraf penglihatan. Terdapat beberapa kondisi dan penyakit yang bisa menjadi penyebab glukoma akut, antara lain sering bekerja atau beraktivitas di ruangan yang gelap, kerap menggunakan obat tetes mata, sangat stres atau banyak tekanan, minum obat tertentu seperti antidepresan, obat flu, atau antihistamin katarak, gangguan lensa ektopik, penyakit diabetes, retinopati, pembuluh darah di mata menyempit, radang mata, tumor, punya keluarga yang menderita glukoma. Terjadinya glukoma akut, mata merah, sakit tanpa kotoran, kornea agak keruh, rasa sakit atau nyeri pada mata yang dapat menjalar ke kepala, mual dan muntah, pada tekanan bola mata yang sangat tinggi, penglihatan menurun mendadak, biasanya seperti mata. Diagnosis glukoma akut. Diagnosis klinis glukoma akut ditegakkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis pasien glukoma akut sering mirip seperti keluhan neurologis. Keluhan patut diwaspadai bila nyeri pada kepala, mata merah disertai dengan visus menurun mendadak. Nama saya Dea Naftali, NIM 21134620007. Patofisiologi glukoma akut. Glukoma sudut tertutup primer terjadi karena ruang anterior secara anatomis menyempit sehingga iris terdorong ke depan, menempel ke jaringan
trabekular dan menghambat humor aqueous mengalir ke saluran slime. Pergerakan iris ke depan dapat karena peningkatan tekanan vitreous, penambahan cairan di ruang anterior atau lensa yang mengeras karena usia tua. Peningkatan tekanan intraokuler akan mendorong perbatasan antara saraf optikus dan retina di bagian belakang mata. Akibatnya pasokan darah ke saraf optikus berkurang sehingga sel-sel sarafnya mati karena saraf optikus mengalami kemunduran. Maka akan terbentuk bintik buta pada lapang pandang mata. Yang pertama terkena adalah lapang pandang tepi, lalu diikuti oleh lapang pandang sentral. Jika tidak diobati, glaukoma pada akhirnya bisa menyebabkan kebutaan. Nama saya Baby Hadza Barani. Saya nomor 1 346. Studi kasus glaukoma akut. Pasien laki-laki 66 tahun datang dengan keluhan penurunan penglihatan secara tiba-tiba pada mata kiri sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien mengeluh bahwa pada saat melihat jauh hanya dapat melihat seperti bayangan. Selain itu, pasien mengeluh mata kiri merah dan nyeri. Nyeri dirasakan terus-menerus dan menghilang setelah tidur sebentar. Pasien juga mengeluh sakit kepala terus-menerus dan disertai mual muntah. Riwayat trauma dan penggunaan obat-obatan tetes mata yang lama sebelumnya disangkal. Riwayat menggunakan kacamata, hipertensi, diabetes mellitus, trauma pada kedua bola tidak ada. Dan pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran kompleks mentis, tekanan darah 120/80, nadi 80/menit. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahel Anastasia Telambanua dengan NIM 21134622022. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kode penyakit dan tindakan dari penyakit glaukoma. Baiklah, pada buku ICD 10 volume 3, yang pertama, buka buku ICD volume 3, fokuskan pada digit G yaitu glaukoma. Lalu, setelah ditemukan glaukoma yang berkode H40.9 pada halaman 297 di bagian ini. Baiklah, pada buku ICD 10 volume 1, untuk memastikan kebenaran kode, buka ICD 10 volume 1, cari kode yang ditemukan. Kode glaukoma terdapat pada halaman 395 yang berkode H40, yaitu di bagian ini. Lalu, untuk memastikan kode tindakan glaukoma yaitu Othar Type of Service pada buku ICD 9 yang berkode 97.97. Setelah pada buku ICD 10 volume 1, untuk memastikan kebenaran kode, buka buku ICD 10 volume 1 yang telah ditemukan kode glaukoma yang terdapat pada halaman 365 yang berkode H40, yaitu di bagian ini. Untuk tindakan penyakit glaukoma yaitu Othar Type of Service pada buku ICD 9. Pada buku ICD 9, 1. Buka buku ICD 9 pada bagian belakang, fokuskan pada abjad C. Lalu terdapat cervikoplasti. Nah, jika di awal kita bilang untuk tindakannya adalah Othar Type of Service, tetapi jika pada bagian belakang buku ICD 9 hanya cervikoplasti, tetapi sama artinya dengan tindakan tersebut. Setelah ditemukan kode cervikoplasti adalah 67.69 pada halaman 297 di bagian ini.
Lalu, untuk memastikan kebenaran kodenya, buka buku CD 9 bagian depan yang berkode 67.69 yaitu Kasus glaukoma. Glaukoma merupakan kegawat darurat dalam bidang mata. Sebanyak 3,2 juta orang mengalami kebutaan dikarenakan glaukoma. Laki-laki 66 tahun datang dengan keluhan penurunan penglihatan pada mata kiri secara tiba-tiba. Sejak 1 minggu ASMR, keluhan disertai dengan mata merah, nyeri pada mata kiri, nyeri kepala, dan mual muntah. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum, tampak sakit sedang kompos mentis.